Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Husniatur Rahmi dengan NIM 1930304012 dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semesta. Baiklah, untuk tugas akhir layanan perpustakaan, Husni akan menjelaskan tentang kerjasama antar perpustakaan dalam pelayanan informasi. Baiklah, yang pertama yang harus kita bahas adalah tentang hakikat dari kerjasama tersebut. Nah, apa itu hakikat dari kerjasama? Kerjasama silang layan, yaitu kerjasama yang dilakukan berkisar antara saling meminjamkan pustaka berupa bahan asli atau hanya dengan penyediaan fasilitas produksi yang diperlukan, baik berupa fotokopi ataupun bentuk mikro dan lain sebagainya. Bentuk silang layan ini dapat dikembangkan hingga penyediaan jasa oleh masing-masing perpustakaan untuk saling melakukan penelusuran dan pemberian informasi yang dibutuhkan pengguna masing-masing. Jadi, hakikat dari kerjasama silang layan ini merupakan seperti hubungan timbal balik antara perpustakaan yang satu dengan perpustakaan yang lain dalam segala urusan seperti itu, baik itu dalam pengadaan pustakanya, pengadaan fasilitas, atau pengadaan yang lainnya. Dan ini akan masuk ke dalam bentuk dari kerjasama. Dan yang selanjutnya yang harus kita bahas adalah dari tujuan kerjasama. Nah, yang pertama adalah sebagai lembaga pelayanan yang berorientasi pada pengguna, perpustakaan perlu selalu berupaya untuk dapat memberikan layanan yang terbaik untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah dengan mengadakan kerjasama, bukan saja perpustakaan dapat memberikan kesempatan lebih luas untuk tidak saja dapat mempunyai akses ke sumber informasi yang dimiliki perpustakaan sendiri, tetapi juga ke perpustakaan lainnya. Jadi untuk akses dalam sumber informasi pun tidak hanya terbatas ke dalam perpustakaan kita sendiri, tetapi kita bisa saling bertukar informasi dengan perpustakaan lainnya. Dan yang selanjutnya adalah sebagai satu lembaga yang turut bertanggung jawab pada penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan. Melalui kerjasama, perpustakaan dapat berperan serta dalam mendorong dimanfaatkannya secara maksimal koleksi pustaka yang telah dihimpun oleh perpustakaan masing-masing. Nah, maksudnya di sini adalah untuk memaksimalkan terpakainya pustaka yang ada di perpustakaan, maka kerjasama ini dilakukan seperti dalam hal saling kerjasama dalam hal peminjaman koleksi antar perpustakaan atau dalam hal pengadaan koleksi di perpustakaan. Seperti dalam hal, misalnya saja perpustakaan A membutuhkan koleksi A, lalu di perpustakaan B tersebut memiliki koleksi yang perpustakaan A butuhkan. Jadi untuk ketermanfaatan pemakaian pustaka, maka dilakukannya saling tukar koleksi di perpustakaan dengan cara peminjaman atau dengan cara di fotokopi pustaka yang ada di perpustakaan B, seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk dari kerjasama tersebut. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk kerjasama antar perpustakaan. Nah, secara keseluruhan, bentuk kerjasamanya itu adalah dalam hal bentuk kerjasama pengadaan, yang kedua adalah pemusatan pengadaan dan penyimpanan, yang ketiga adalah kerjasama pengolahan, dan yang keempat adalah kerjasama penyediaan fasilitas, dan yang kelima pertukaran dan retribusi, pinjam antar perpustakaan, penyusunan katalog induk, dan kerjasama antar pustakawan, kerjasama pemberian jasa informasi,
Dan yang terakhir adalah kerjasama dalam hal perangkat kerjasama. Di sini akan dibahas secara keseluruhan karena dalam hal pembahasannya ini saling berhubungan per poin antar per poinnya. Dan penjelasannya adalah dalam kerjasama antar perpustakaan ini, yang pertama yaitu dengan kerjasama pengadaan, itu baik itu dari kerjasama pengadaan bahan pustaka, atau pada poin yang keempat itu adalah kerjasama penyediaan fasilitas atau pengadaan fasilitas yang ada di perpustakaan, dan kerjasama dalam hal pengadaan jasa informasi. Nah, dalam kerjasama ini juga terdapat bentuk kerjasamanya itu dalam hal pemusatan, pengadaan, dan penyimpanan. Jadi, ketika di perpustakaan A tidak memiliki ruang yang cukup untuk penyimpanan, pemusatan data yang ada di perpustakaan, maka bisa dilakukan kerjasama yang dimana perpustakaan A dan B ini melakukan kerjasama dalam hal pemusatan, penyimpanan seperti itu, dimana seperti contohnya jika perpustakaan A tidak memiliki ruang cukup untuk penyimpanan, maka di perpustakaan B ini bisa diletakkan penyimpanan data yang ada di perpustakaan A tersebut, dan ini bentuk kerjasamanya. Dan selanjutnya adalah dalam hal kerjasama pengolahan maksudnya di sini seperti kerjasama dalam hal mengolah bahan pustaka dalam bentuk pengkatalogan, pengindeksan, dan katalog induk sekalipun, dan dilakukan kerjasama. Dan itu sama dengan halnya dengan kerjasama penyusunan katalog induk yang telah tadi Husni jelaskan. Dan yang selanjutnya adalah dalam hal pertukaran dan retribusi, dan untuk meningkatkan dan memperluas sumber koleksi yang telah ada di masing-masing perpustakaan, seperti dengan peminjaman antar perpustakaan tersebut, atau dalam hal pengadaan bahan pustaka. Tetapi yang berbeda di sini adalah dengan biaya yang sekecil mungkin di dalam hal pertukaran dan retribusi ini. Dan selanjutnya adalah kerjasama antar pustakawan. Maksudnya di sini adalah seperti para pustakawan di perpustakaan A dan para pustakawan di perpustakaan B ini melakukan kerjasama, baik itu dalam hal mengadakan seminar untuk meningkatkan kinerja dari pustakawan-pustakawan yang ada, atau dalam hal kerjasama dalam pustakawan lainnya seperti mengadakan penerbitan buku panduan untuk pustakawan, atau kerjasama yang bisa dilakukan oleh pustakawan antar perpustakaan. Dan yang selanjutnya adalah seperti yang telah saya jelaskan tadi, adalah kerjasama pemberian jasa informasi. Nah, ini dalam hal pemberian jasa informasi, jadi antar perpustakaan tersebut tidak ada ketinggalan informasi, bahkan bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru yang belum mereka dapatkan di perpustakaan A. Misalnya telah menemukan informasi tentang satu tema, dan ternyata tema tersebut lebih bisa mendalam yang didapatkan oleh perpustakaan B. Jadi mereka itu saling tukar informasi atau informasi jasa-jasa informasi yang ada di antar perpustakaan tersebut. Dan yang terakhir adalah perangkat kerjasama. Maksudnya di sini untuk melaksanakan kerjasama tersebut memiliki perangkat atau dalam hal administrasi. Jadi dalam misalnya bentuk kerjasama yang ada beberapa buah ini, apakah bisa antar perpustakaan tersebut menyediakan fasilitas atau pengadaan atau penyajian informasi sekalipun dengan biaya yang sekecil-kecilnya? Di sanalah dapat dilihat keberhasilan kerjasama yang antar perpustakaan lakukan dalam hal
Salah satunya dalam hal pembiayaan yang tidak terlalu besar atau biaya yang ditekan dengan seminim-minimnya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pemanfaatan TIK dalam kerjasama perpustakaan. Baiklah, selanjutnya adalah tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerjasama antar perpustakaan. Nah, untuk menjalankan bentuk dari kerjasama yang telah Husni jelaskan tadi, maka diperlukannya teknologi informasi dan komunikasi dalam hal kerjasama antar perpustakaan ini, karena pada zaman sekarang yang memakai sistem 4.0 dan 5.0, teknologi informasi dan komunikasi ini sangat diperlukan, baik itu dalam hal pemanfaatan komputer dan sistem jaringan yang bisa mencakup di dalamnya itu data-data yang dibutuhkan dalam kerjasama perpustakaan. Jadi seperti dalam pengadaan atau penyediaan fasilitas atau pemusatan penyimpanan yang perpustakaan, maka dibutuhkannya teknologi informasi dan komunikasi ini untuk mempermudah bentuk kerjasama yang ada di antar kerjasama di perpustakaan tersebut. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari tugas akhir layanan perpustakaan yang bisa Husni sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.